Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan modelan soal seperti ini ya. Ini biasanya ditemukan di buku dari pemerintah, tipe soal seperti ini. Nah, cara mengerjakannya adalah kita lihat dulu, jika angka pada bilangan 100, 100, 100, 100 ya. Ini kan artinya 100, 100, 100, 100 dan seterusnya ya. Artinya berulang terus nih 100, 100-nya nih. Kita lihat ada berapa angka sih yang berulang untuk setiap bilangannya nih. Karena di sini ada 100, terus berulang lagi 100, berulang lagi 100 dan berulang lagi 100 kan. Berarti ada 3 angka. Yaitu angka berapa aja? 1 yang pertama, yang kedua 0, yang ketiga 0 gitu loh, ya. Nah, ini yang akan jadi patokan untuk mengerjakan tipe soal kayak gini. Yaitu langkah pertama, kalian tentukan dulu yang berulang berapa. Ini kan 3 ya, berulang 3. Bukan artinya angka 3, tapi berulang setiap 3 angka nih. Itu kan berulang ya. Nah, ini sebagai patokannya. Jadi untuk mengerjakan soal yang A, angka ke 100 itu akan jatuh di angka berapa? 1 kah atau 0 gitu ya. Berarti caranya adalah angka ke 100. Langsung kita bagi aja yang ditanya, yaitu 100 dibagi dengan banyaknya yang berulang, yaitu 3. 100 dibagi 3 kan 33 ya. Nah, jangan jadiin koma, tapi jadiin sisa. Sisanya berapa? 1. Kenapa? Karena kalau 33 kali 3 kan 99, mendekati 100 kan, tapi sisa 1 kan. Nah, si sisa satunya ini yang akan menjadi jawabannya. Bilangan pertama kan 1, artinya kalau sisa 1, itu artinya bilangan pertama. Kalau sisa 2, yaitu bilangan kedua. Kalau sisa 3, itu bilangan ketiga. Sisa 3 dan sisa 0 ya. Atau habis dibagi itu pasti bilangan terakhirnya ya. Karena di sini kalian bagi 100 dengan 3, jawabannya 33, sisa 1. Berarti kita lihat kalau sisa 1 berapa angkanya? 1. Jadi jawabannya angka ke 100 pasti 1. Kalau kalian bikin manual nih, kalian bikin kayak gini sampai 100 angka, pasti angka 100-nya itu 1. Gitu loh maksud dari soalnya ya. Nah, kita coba lagi di B. Yang B itu adalah angka ke 3000. Sama aja, langsung bagi aja dengan berulangnya. Karena 3 ya udah 3000 dibagi 3. Jadi 1000 kan? Sisa berapa? Habis, nggak ada sisa. Berarti sisa 0 ya, karena habis dibagi. Kalau sisa 0 pasti berapa? Yaitu angka terakhir. Pokoknya sisa 3, sisa 0 itu pasti angka terakhir, yaitu 0. Jadi angka ke 3000 pasti akan jatuh di angka 0 ya. Gampang kan? Nah, selanjutnya untuk model soal yang C. Yang C ini agak beda sama A dan B. Kalau yang C ini kalian disuruh mencari si angka 1 ini sampai angka ke 50 itu ada berapa banyak. Kalau tadi kan angka ke ya. Kalau ini sekarang banyaknya angka 1. Jadi angka satunya itu kalau kalian bikin kayak gini 50, itu ada berapa banyak. Nah, caranya masih sama. Fokusnya adalah ke si angka yang berulangnya ini. Ada 3 ya. Tapi kalian bikin dulu nih. Angka 1 itu sebanyak berapa? Dari 3 angka ini, yang fokusnya kan ini. Karena berulangnya 3 ya, setiap kali 3. Angka satunya ada berapa? 1 doang. Sebanyak 1. Angka 0-nya sebanyak berapa? Dari 3 angka ini kan 0-nya ada 2. Berarti sebanyak 2. Nah, caranya, kalian tinggal bagi aja si 50 dengan 3. Berapa tuh 50 dibagi 3? Adalah 50 dibagi 3 berarti 1. Bentar ya, suruh hitung dulu. 50 dibagi 3, 1, 3, 20 berarti 6 ya, 16. 16 itu 48 ya, berarti 16. Sisa berapa? Sisa 2. Karena 48 kan, 3 kali 16 ya. Berarti sisanya 2. Lalu gimana nih selanjutnya? Karena 16 yang ditanyakan cuma 1. Jadi 16-nya kalian kali dengan 1. Ditambah sisa 2. Sisa 2 itu akan jatuh di angka berapa? Kita hitung. 1, 2. Ternyata sisa 2 ada 1 0 ya. Berarti harus ditambah 1. Karena
sampai sisa 2 itu nolnya masih ada 1 gitu loh ya. Ini tinggal kali 16 ditambah 1. Berarti ada 17 angka 1 nantinya. 17 angka 1. Jadi totalnya angka satunya, oh ini angka 1 ya, bukan 0, sorry. Berarti ini nggak perlu. Yang ini nggak perlu ditambah ya. Kenapa? Karena sisa 2 itu jatuh di 0, berarti nggak perlu ya. Jadi jawabannya 16 saja. Ya. Jadi serulangin, ngejainnya adalah kalian langsung bagi aja si soalnya dengan banyaknya angka berulang, yaitu 3. Nah, karena ini 16, berarti ada sebanyak 16. Kenapa dikali 1, Sir? Karena angka satunya itu cuma ada 1 nih, di antara 3 angka ini kan angka satunya cuma ada 1. Jadi cuma dikali 1. Lalu kalian lihat sisa 2, kalian hitung sisa 2, urutan pertama, urutan kedua. Tuh, urutan kedua kan 0 ya. Nah, di urutan kedua 0, tapi karena sisa, oh ini tambahin 1 ya, sorry. Kenapa? Karena sampai urutan kedua masih ada angka satunya. Sorry, masih ada angka satunya, makanya ditambahin 1. Jadi 17 bener ya. Karena sampai urutan kedua itu masih ada angka satunya. Tapi kalau misalnya sampai urutan kedua nggak ada angka satunya, ya kalian cukup tulis si hasil baginya aja ya. Biar lebih jelas kita ke D deh. Ya, yang ke D nih. Kalau masih agak bingung ya. Yang di D berarti kan 102 ya. 102 kalian bagi 3, 102 dibagi 3 itu 3, 9, 1, 2 ya. Ini berarti 4. Berarti habis ya. Tuh, habis, nggak ada sisa. Sisanya 0 berarti. Berarti ada 34. Sisa 0. Ya, kalau sisa 0 berarti nggak perlu kalian lihat urutan keberapa dia. Nah, 34-nya apakah sudah selesai, Sir? Belum. Kalian harus kali 2. Kenapa kali 2? Karena yang ditanyakan angka 0 ya. Angka 0-nya ada berapa? Sebanyak 2. Makanya kalian harus kali 2. Jadi jawabannya 68. Angka 0 sampai ke 102 gitu loh. Ya. Nah, kita coba lagi biar lebih ngerti lagi. Sir bikin satu soalnya di sini deh. Banyaknya angka 1. Ini Sir bikin soal baru ya. Angka 1 hingga angka, contohnya 100 deh ya. Berarti ya udah 100-nya langsung dibagi 3. Itu dapat 33 ya. 33 sisa 1 ya. Nah, karena yang di sini cuma angka 1, angka 1 ada sebanyak berapa? 1. Berarti ya 33-nya kalian kaliin 1. Pokoknya kalian sebanyak angkanya yang berulang berapa ya. Terus kalian lihat sisa 1. Karena sisa 1 berarti urutan pertama kan? Urutan pertama bilangan berapa? Ternyata masih ada bilangan 1. Berarti harus ditambahin 1 gitu loh ya. Jadi ini 33 ditambah 1, jadinya ada 34 ya. Jadi jumlah angka satunya ketika kalian bikin sampai 100, totalnya pasti ada 34 angka ya. Tolong diingatin yang modelan soal ini. Nah, modelan soal berikutnya itu modelan seperti ini nih. Tentukan angka satuan pada bilangan 2 pangkat 100. Kalau kalian punya kalkulator yang bisa ngitung sampai 2 pangkat 100 ya gampang aja ya. Tapi kan kadang kalkulatornya nggak bisa sampai 2 pangkat 100 ya. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika menemukan soal seperti ini, kalian bikin dulu. Karena basisnya atau bilangan dasarnya adalah 2, kalian bikin dulu dari 2 pangkat 1 minimal sampai 2 pangkat 9. 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16, terus 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 7 itu 128, 2 pangkat 8 itu 256 ya, terus 2 pangkat 9 itu 512 ya, benar. Nah, selanjutnya kalian cukup tulis saja bilangan satuannya. Satuan itu yang akhir-akhirnya ini nih. Tuh. Ya, kalian cukup tulis saja. Tapi kalau kalian udah hafal nggak perlu bikin kayak gini ya. Jadi 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 6 belakangnya ya atau satuannya, 2 pangkat 5 itu 2, 2 pangkat 6 itu 4, 2 pangkat 7 itu 8, 2 pangkat 9 2 pangkat 8 itu 6, terus 2 pangkat 9 itu 2. Nah, di sini yang akan kita jadiin patokan. Dilihat,
2486. 2486 kembali ke 2. Berarti setiap 4 angka dia akan berulang nih. Ya. Kalian pertama harus lihat berapa banyak dia berulang. Kalau di sini kan 4 angka nih. 4 angka dia berulang, 4 angka dia berulang kan dengan angka yang sama. Jadi caranya adalah kalian langsung tulis dulu deh biar nggak bingung ya. Jadi 2, 4, 8, 6. Dan ini kalian tulis di sini ya sisa. Jadi kalau sisa 1 itu akan menghasilkan nilai 2, kalau sisa 2 akan menghasilkan nilai 4, kalau sisa 3 menghasilkan nilai 8, kalau sisa 4 atau 0 itu akan menghasilkan nilai 6 ya. Jadi patokannya adalah si angka berulangnya. Tinggal dilihat aja soalnya. Karena 2 pangkat 100, langsung bagi aja si pangkatnya dengan bilangan yang berulang. 100 dibagi banyaknya berulang 4. 100 dibagi 4 berapa? 25 kan? Sisa 0. Lihat, sisa 0 berarti berapa angkanya? 6. Jadi ketika 2 pangkat 100, bilangan satuannya pasti 6. Angka satuan ya yang ditanya. Angka satuannya pasti 6. Satuannya adalah 6. Itu jawaban yang A. Ya. Lalu untuk jawaban yang B, pertanyaannya adalah 2 pangkat 99. 999. Kalian langsung bagi aja 999 dibagi dengan 4. Bentar, saya hitung ya. Nah, di sini ternyata ketika 999 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 249. Ya, sisanya adalah 3. Jadi 249 dikali 4 itu 996 dan sisanya 3. Fokusnya adalah ke sisa. Lihat, kalau sisa 3 berarti kan urutan ketiga nih, akan menghasilkan nilai satuan berapa? Yaitu 8. Jadi jawabannya adalah 8. Angka satuan adalah 8 ya. Gampang ya dipahami untuk tipe soal seperti ini.